Pacar, oh itu pacar aja udah nggak boleh satu. Nah yang itu kita nggak bahas dulu deh. Yang kita bahas adalah kita sholat tapi bukan sama mahramnya kita Ustadz Syam. Itu baiknya gimana? Siap. Apakah kita baiknya udah deh sholat sendiri-sendiri aja. Atau ya udah nggak apa-apa kan sholat berjamaah lebih utama. Jadi baiknya gimana kalau itu bukan mahram gitu. Nggak usah pacar lah orang yang baru kita ketemu aja di musola atau gimana. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Ustadz Maulana, Kak Caca dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan bahwasanya sholat berjamaah dengan ajnabi dalam kalangan Syafi'iyah Imam Abu Ishaq tegas mengatakan bahwasanya itu adalah sholat makruh. Namun kita harus tahu bahwa dalam hal ini ada dua hukum. Yang pertama sholat berjamaahnya, yang kedua adalah berkhalwatnya. Berkhalwatnya tidak usah kita bahas karena khalwat kita sudah sama-sama tahu bersama bahwa berdua-duaan tanpa ada orang lain di tempat yang sepi, maka itu adalah hal yang terlarang dalam agama Islam. Nah sekarang berdua-duaan tapi berdua-duaannya adalah sholat berjamaah. Maka subhanallah Imam Abu Ishaq dalam kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa itu adalah makruh litahrim, makruh yang haram gitu. Jadi memang hukumnya adalah haram melakukan sholat berjamaah antara ajnabi. Laki-laki yang non mahram dengan perempuan yang non mahramnya secara berdua-duaannya. Namun dijelaskan apakah sholatnya sah, maka sholatnya tetap sah. Jadi ada yang makruh dan haram untuk berjamaah, namun sholatnya tetap sah. Seperti yang tadi kami sebutkan di segmen awal. Ada orang sholat berjamaah di atas tanah curian, tanah sengketa, tanah yang bermasalah. Apakah sholatnya ini disebutkan berjamaahnya haram? Berjamaahnya adalah berjamaah yang haram, namun ternyata tetap sah. Ada juga yang berjamaah haram dan tidak sah juga. Yang mana itu? Misal kita imamnya sholat jenazah. Kita berjamaah sholat jenazah, ada ikut satu, tapi niatnya sholat asar dia. Maka itu haram dan tidak sah. Kalau ada juga yang haram tapi sah, seperti yang dilakukan dalam video tadi. Misalnya berduaan dengan ajnabi. Namun perlu kita garis bawahi, yang menyebabkan dia makruh menuju haram adalah sebab di luar sholat. Ya, sebab di luar sholat. Karena kita harus tahu, berdua-duaannya, berkhalwatnya bukan terjadi hanya dalam sholat, tapi terjadi juga di luar sholat. Maka dari itulah habisnya cium tangan lagi. Habisnya cium tangan lagi, saling mendoakan gitu ya. Semoga engkau adalah jodohku gitu. Kata mamunya amin gitu. Ubun-ubun lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya. Jadi subhanallah, karena sebabnya adalah sebab di luar sholat ya. Sebabnya di luar sholat maksudnya bisa terjadi juga di luar sholat, maka tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya karena penyebabnya adalah di luar sholat. Seandainya penyebabnya hanya terjadi di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Tapi penyebab tersebut, berdua-duaan tersebut bisa juga terjadi di luar sholat, maka sholatnya tetap sah. Namun hukumnya berdua-duaannya, berjamaahnya adalah haram. Haram namun tetap sah sholatnya, tidak perlu diulangi sholatnya. Pertanyaan kedua, apakah khusus untuk yang pacaran saja? Bagaimana kalau misalnya ketemu di mall, ketemu di mana? Sebaiknya kalau saya pribadi dan guru-guru yang kami pelajari bahwasanya sebaiknya sholat sendiri-sendiri. Kecuali tempat itu adalah tempat umum di mana ada orang lain di sana namun tidak ikut berjamaah. Misalkan mall itu kadang-kala masih ada yang masih ngelipat mukena, masih ada yang baru selesai namun kita tidak sempat untuk sholat berjamaah rame-rame, hanya berdua saja sholatnya, maka boleh-boleh saja karena itu tidak termasuk berkhalwat. Karena masih ada orang-orang lain di sekitarnya. Atau ada yang bersih-bersih di dekat situ. Ada yang bersih-bersih, gitu. Jadi ada yang jaga sendal. Ya, yang penting satu ruangan tuh nggak berdua gitu ya. Gitu. Ya, Baiknya memang sendiri-sendiri aja. Betul. Tapi kadang-kadang kita kalau nolak suka baper loh. Itu gimana ya Ustadz Syam ya? Gimana bapernya? Misalkan Ustadz Syam ngajak aku sholat, misalkan misalkan Ustadz kurang paham ilmunya gitu misalkan. Yuk Ca sholat bareng, oh nggak usah Ustadz, udah saya sendiri-sendiri aja yuk gitu. Terus nanti Ustadznya baper gitu, misalkan itu mah tuh urusan gimana? masing-masing aja gitu. Oh gitu, doain aja dia dapat hidayah gitu ya, Iya, dimudahkan Allah untuk mendapatkan ilmu baik Ustadz Syam.